Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa serta sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 ini, setidaknya kita bisa memilahnya dalam 8 jumlah atau kalimat yang lengkap. Yang pertama adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua adalah faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Yang ketiga adalah jumlah atau kalimat wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yang keempat yuridullahu bikumul yusra. Dan yang kelima wala yuridu bikumul usra. Keenam adalah jumlah atau kalimat walitukmilul iddata. Yang ketujuh walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan yang terakhir adalah jumlah atau kalimat wala'allakum tashkurun. Kita mulai dari jumlah atau kalimat lengkap yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tentu sekilas kita bisa memahami bahwa ini adalah jumlah ismiyah, kalimat lengkap yang diawali dengan isim. Penjelasannya seperti apa? Kita mulai dari syahru. Syahru artinya bulan. Syahru ini merupakan khobar dari mubtada yang tidak dimunculkan. Para ulama menerjemahkan beberapa hari yang ditentukan itu ialah itu mewakili sebagai mubtada. Khobarnya, penjelasnya adalah bulan. Jadi beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan. Syahru khobar. Khobar masuk dalam marfu'atul asma, sehingga kenapa harokat akhirnya adalah dhammah, karena syahru ini masuk dalam isim mufrad atau kata tunggal, sehingga ketika dia dalam keadaan marfu, tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya. Bulan apa? Ramadana. Ramadan ini merupakan mudhofun ilaih. Kenapa? Karena syahru Ramadana, bulan Ramadan, ini kita terjemahkan sebagai idhofah.
tumpukan kata atau frase di mana syahru sebagai mudhof dan ramadhana sebagai mudhofun ilaih. Sejatinya kita paham bahwa mudhofun ilaih itu wajib majrur. Tetapi kenapa kemudian harokat akhir dari ramadhana ini adalah fathah? Karena kita paham bahwa tanda jernya untuk ramadhana adalah fathah. Kenapa? Karena dia termasuk dalam isim ghairu munsharif, isim atau kata benda yang tidak bisa menerima tanwin, sehingga ketika dia majrur tanda jernya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah alladzi. Alladzi artinya yang. Alladzi tentu kita paham ini adalah isim mausul. Dia kata sambung. Tentu saja dia mabni, dia tetap fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa. Kenapa? Karena dia adalah naat atau sifatnya dari syahru tersebut. Alladzi yang, tentu dia membutuhkan anak kalimat atau kita mengenalnya sebagai silah mausul. Berikutnya adalah unzila. Unzila artinya diturunkan. Unzila tentu kita paham dia merupakan fi'il madhi, kata kerja yang telah berlalu atau lampau, dan dia mabni tetap, dia merupakan fi'il madhi majhul, kata kerja lampau yang pasif. Bagaimana penjelasan tentang unzila ini? Silakan dilihat penjelasannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang sudah kita bahas kemarin. Berikutnya adalah fihi. Fihi artinya di dalamnya. Fihi tentu merupakan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur, yakni terdiri dari fi sebagai huruf jar yang artinya di dalamnya, di dalam, dan alha kita bacain di sini artinya nya, merupakan isim yang majrur karena didahului dengan fi, tetapi karena dia adalah isim dhamir tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana. Fihi tentu dia ta'aluk, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan fi'ilnya unzila. Berikutnya adalah Al-Qur'anu. Al-Qur'anu tentu kita paham ini artinya Al-Qur'an, merupakan naibul fa'il. Dia penggantinya fa'il, karena kita juga ingat bahwa ketika ada fi'il majhul, kata kerja yang pasif, maka tidak ada fa'il atau pelakunya di sana yang disembunyikan karena berbagai alasan. Maka yang muncul adalah naibul fa'il atau penggantinya fa'il. Penggantinya fa'il dalam hal ini adalah Al-Qur'an, yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan, alladzi merupakan isim mausul. Maka silah mausulnya apa? Silah mausulnya adalah kalimat atau jumlah unzila fihil Qur'an. Yang apa? Yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Jadi, unzila fihil Qur'anu merupakan silah mausul. Berikutnya adalah hudan. Hudan artinya sebagai petunjuk, keadaan atau situasi. Hal dalam hal ini hudan tentu saja mansub. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan atas alif di sana. Karena kita tahu alif tentu tidak bisa menerima harokat. Berikutnya adalah linnasi. Linnasi artinya bagi manusia. Li artinya untuk atau bagi, an-nasi artinya manusia. Tentu kita paham bahwa ini adalah susunan jar majrur. Terdiri dari li sebagai huruf jar dan an-nasi merupakan isim yang majrur karena didahului dengan li. Sehingga kenapa harokat akhirnya dari an-nasi adalah kasroh? Karena sekali lagi dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar, dalam hal ini adalah li. Linnasi, susunan jar majrur ini tentu saja ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan sifat yang sifatnya huda
yang dihilangkan atau tidak dimunculkan. Berikutnya adalah wabayyinatin. Wabayyinatin artinya dan penjelasan-penjelasan. Wa di sini tentu merupakan wawu athof, dia kata hubung, dan bayyinatin merupakan isim yang maktuf, dia maktuf ala hudan. Di sini tentu saja dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah, sedangkan bayyinatin karena dia adalah jamak muannas salim, maka ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Berikutnya adalah minal huda. Minal huda artinya dari petunjuk itu, mengenai petunjuk itu. Minal huda sama, ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari min yang merupakan huruf jar, mabni atas sukun di sana, tetapi kemudian kenapa dia menjadi mina? Karena sukun bertemu dengan sukun, sehingga supaya bisa berbunyi yang asalnya dari min al huda menjadi minal huda. Huda tentu saja merupakan isim yang majrur. Tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya, tapi secara muqaddaroh, hanya diperkirakan saja atas alif di sana. Sekali lagi karena alif tidak mampu menerima harokat. Nah, susunan jar majrur ini tentu saja ta'aluk. Ta'aluk dengan apa? Dengan sifat dari bayyinatin. Berikutnya adalah wal furqani, artinya dan pembeda. Wa di sini adalah wawu athof yang artinya dia dan, berarti dia menghubungkan, sehingga kita sedang membicarakan tentang isim-isim yang mengikuti isim sebelumnya. Dan furqani ini tentu saja dia maktuf, tapi dia ngikut maktuf ala huda. Al huda di situ merupakan isim yang majrur karena didahului dengan min, sehingga furqani juga ikut majrur. Tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Sekilas tadi kita menyampaikan ada wawu athof. Setidaknya wawu athof yang pertama kenapa kemudian menjadi mansub, dan kenapa yang kedua itu adalah majrur. Jadi ketika kita menyatakan hudal linnasi wa bayyinatin, hudan kenapa dia mansub? Karena dia adalah hal. Bayyinatin dia maktuf, tapi dia ngikut maktuf ala hudan. Bayyinatin maka dia juga masuk isim yang mansub. Tanda nasabnya karena dia jamak muannas salim, maka tanda nasabnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Sedangkan ketika kita menyatakan minal huda wal furqani, maka ada huruf athof wa di sana, maka furqani tapi dia ngikut sebagai maktuf ala huda. Huda dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh min, sehingga furqani juga merupakan isim yang majrur dan tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhir. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, ini merupakan uslub syarat. Ada amil syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syarat. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kalimat jika maka. Faman artinya barang siapa. Fa di sini fa istinafiyah, fa yang menunjukkan bahwa ini merupakan awalan sebuah kalimat yang baru. Sejatinya fa di sini tentu tidak bisa kita terjemahkan secara bahasa. Dia hanya sebagai tanda saja. Sedangkan man artinya barang siapa. Man di sini merupakan isim syarat. Isim syarat tentu saja dia menjazmkan. Merupakan isim yang mabni, dia tetap fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada. Berikutnya adalah syahida. Syahida hadir atau menyaksikan atau berada, merupakan fi'il madhi. Dia kata kerja yang lampau. Fi mahalli jasm, mahalnya adalah jasm karena dia sebagai fi'il syarat.
mahalnya adalah jazm, tetapi karena dia adalah fi'il madhi tentu dia mabni atau tetap. Fa'il atau pelakunya tentu dhamir mustatir yang tentu kembali kepada man itu sendiri. Kalau kita perhatikan maka syahida ini merupakan fi'il madhi. Kita bisa mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, masdarnya atau kata kerja yang dibendakan, kemudian isim fa'il atau pelakunya, isim maf'ul yang dikenai perbuatannya, fi'il amr kata perintah maupun fi'il nahi kata larangannya. Maka kita bisa sampaikan syahida yashhadu syuhudan, syahidun mashhudun, ishhad la tashhad. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, syahida syahida syahidu syahidat syahidata syahidna, syahidta syahidtuma syahidtum, syahidti syahidtuma syahidtunna, syahidtu syahidna. Maka terlihat di situ syahida merupakan fi'il madhi dengan fa'il dhamir mustatir yang takdirnya adalah huwa. Berikutnya adalah minkum. Minkum artinya di antara kamu. Tentu kita paham bahwa ini adalah susunan jar majrur terdiri dari huruf min yang merupakan huruf jar dan al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak yang kita baca kum. Artinya kamu sekalian merupakan isim yang majrur karena diawali dengan huruf jar. Tetapi kita ingat karena ini adalah isim dhamir tentu dia mabni dan tanda jarnya tidak terlihat di sana. Sejatinya dia mabni atas sukun yang kita baca kum. Tetapi kemudian kenapa dia menjadi kumu? Karena mim yang sukun ini bertemu dengan sukun berikutnya sehingga agar berbunyi yang tadinya minkum asyahra menjadi minkumus syahra. Minkum tentu saja ta'aluk, dia memiliki keterkaitan makna dalam hal ini hal atau keadaan atau kondisi yang tidak dimunculkan. Berikutnya adalah asyahra. Asyahra artinya di bulan itu. Asyahra kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih. Dia adalah objek. Objek masuk dalam mansubatul asma. Isim-isim yang mansub. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya karena dia masuk sebagai isim yang mufrad. Berikutnya adalah falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Dia adalah jawab syarat karena kita sedang membicarakan uslub syarat. Ada isim syarat, ada fi'il syarat dan juga ditutup dengan jawab syarat. Jawab syaratnya diawali dengan fa rabitoh jawab syarat. Yasum merupakan fi'il mudhari. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung dan dia jazm karena diawali dengan lam amr. Dan alha di situ yang kita baca hu merupakan dhamir fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Berikutnya adalah wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Kalau kita perhatikan sesungguhnya ini adalah penggalan atau sebuah jumlah yang sama persis di ayat 183. Silakan lihat penjelasannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Berikutnya adalah yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Tentu ini merupakan susunan jumlah fi'liyah, kalimat atau jumlah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja.
Yuridullahu. Yuridullahu artinya Allah menghendaki. Yuridu merupakan fi'il mudhari'. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, ditandai dengan huruf mudhara'ah berupa ya di sana. Dan Allahu lafdzul jalalah merupakan fa'il atau pelakunya. Karena fa'il tentu saja dia masuk dalam marfu'atul asma. Tanda rofaknya adalah dhammah di bagian akhirnya, karena lafdzul jalalah Allah ini merupakan isim yang mufrad atau tunggal. Kalau kita perhatikan maka yuridu merupakan fi'il mudhari'. Kalau kita tasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka dari arada, yuridu, iradatan, muridun, muradun, arid, la tarid. Maka kita juga bisa mentasib secara lughawi dari huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka yuridu, yuridani, yuriduna, turidu, turidani, yuridna, turidu, turidani, turiduna, turidina, turidani, turidna, uridu, nuridu. Maka terlihat di situ yuridu merupakan fi'il mudhari' dengan fa'il atau pelakunya adalah berkaitan dengan isim dhamir, dalam hal ini adalah huwa. Berikutnya adalah bikum. Bikum artinya bagimu. Bikum tentu saja ini merupakan susunan jar majrur. Susunan yang diawali dengan huruf jar dalam hal ini adalah bi, dan isim yang majrur karena didahului dengan bi adalah kum. Tentu saja dia tetap sehingga tanda jarnya tidak terlihat di sana. Sebagaimana juga penjelasan sebelumnya, kum seharusnya mabni atas sukun di sana, tetapi karena bertemu dengan sukun juga, maka yang dari awalnya bikum al-yusra menjadi bikumul yusra. Jadi lanjut dengan dhammah di sana menjadi bikumul yusra. Yusra artinya kemudahan. Yusra, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia merupakan maf'ul bih, dia adalah objek. Jadi apa yang dikehendaki Allah adalah kemudahan, karena objek maf'ul bih tentu masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Wala tentu saja wa di sini adalah wawu athof, dan la adalah la nahiyah atau meniadakan, sehingga diterjemahkan dan tidaklah. Yuridu bikum. Yuridu bikum tentu saja tadi kita juga sudah bahas, yuridu merupakan fi'il mudhari' dan bikum merupakan susunan jar majrur. Yuridu bikum menghendaki bagimu, apa itu? Al-usra. Jadi Allah tidak menghendaki bagimu kesukaran. Al-usra sama seperti yusra. Kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya dalam hal ini adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah walitukmilul iddata. Artinya dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Walitukmilu, dan hendaklah kamu mencukupkan, menggenapkan. Wa di sini adalah wawu athof dan lam di buah perintah. Tukmilu tentu saja ini adalah fi'il mudhari'. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, dan dia mansub. Tanda nasabnya adalah karena dia adalah isim-isim yang 5, af'alul khamsah, maka ketika dalam keadaan mansub tanda nasabnya adalah hadfun nun, dengan dihilangkannya nun. Kenapa kemudian dia mansub? Karena diawali dengan lam ta'lil. Kalau kita perhatikan maka tukmilu yang dalam hal ini adalah fi'il mudhari' yang mansub.
karena diawali dengan lam ta'lil itu, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu kita bisa mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah akmala, yukmilu, ikmalan, mukmalun, mukmilun, akmil, la tukmil. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yukmilu, yukmilani, yukmiluna, tukmilu, tukmilani, yukmilna, tukmilu, tukmilani, tukmiluna, tukmilina, tukmilani, tukmilna, ukmilu, nukmilu. Maka terlihat di situ tukmiluna merupakan fi'il mudhari yang marfu ketika masih dalam keadaan marfu yang berkait dengan fa'il atau pelakunya adalah antum. Nah, ketika dalam keadaan mansub, fi'il yang 5 atau af'alul khamsah, ketika dalam keadaan mansub, tanda nasabnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana. Yang awalnya adalah tukmiluna menjadi tukmilu. Berikutnya adalah al-iddata. Iddata artinya bilangannya. Kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bi atau objek. Jadi apa yang digenapkan adalah bilangannya, maka dia maf'ul bi, maka dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Ini polanya sama dengan yang sebelumnya, di mana walitukabbiru ini wawunya adalah wawu ataf, kemudian ada lam ta'lil di sana, lalu kemudian memiliki amalan menjadikan fi'il setelahnya menjadi mansub, sehingga tukabbiruna yang awalnya tukabbiruna menjadi tukabbiru, di mana hadfun nun sebagai tanda bahwa dia fi'il yang mansub karena dia adalah af'alul khamsah, masuk dalam fi'il yang 5 yang ketika dalam keadaan mansub maka tanda nasabnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun di sana. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah kabbaro, yukabbiru, takbiron, mukabbirun, mukabbarun, kabbir, la tukabbir. Nah, kemudian ketika mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, yukabbiru, yukabbirani, yukabbiruna, tukabbiru, tukabbirani, yukabbirna, tukabbiru, tukabbirani, tukabbiruna, tukabbirina, tukabbirani, tukabbirna, ukabbiru, nukabbiru. Maka terlihat di situ tukabbiruna merupakan fi'il mudhari dalam keadaan marfu, di mana dia fa'il atau pelakunya adalah dhamir antum. Nah, ketika dalam keadaan mansub, karena tukabbiruna merupakan bagian dari af'alul khamsah, fi'il yang 5, maka tanda nasabnya adalah hadfun nun, dihilangkannya nun di sana menjadi tukabbiru. Berikutnya adalah Allah. Allah ini artinya Allah, merupakan lafdzul jalalah, bahwa apa yang diagungkan tentu saja membutuhkan objek. Objeknya adalah Allah. Allah, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena objek maf'ul bih tentu saja masuk dalam mansubatul asma. Tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah ala ma hadakum. Tentu kita sedang membicarakan tentang jar majrur, di mana ada isim yang didahului dengan ala. Ala tentu merupakan huruf jar, sedangkan ma di situ merupakan ma masdariyah yang dia memiliki amalan menjadikan fiilnya ditakwil menjadi masdar.
ma hadakum. Hada tentu saja fi'il madhi mabni alal fathi, tetapnya atas fathah, di mana fathahnya adalah muqaddarah, diperkirakan. Sedangkan kum al-kaf dengan mim yang menunjukkan jamak di sana merupakan maf'ul bih atau objek, sehingga diterjemahkan atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Terakhir adalah wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Wala'allakum, supaya kamu. Tentu wa di sini adalah wawu athof, dan kita sedang membicarakan la'alla dan isimnya la'alla. La'alla kita ingat ya, dia tentu memiliki amalan seperti inna wa akhwatuha, di mana dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. La'allakum, la'alla dan kaf dengan mim yang menunjukkan jamakum sebagai isimnya la'alla, yang mahalnya adalah mansub, tetapi tanda nasabnya tidak terlihat di sana karena kum ini merupakan isim domir yang tetap. Tashkurun artinya kamu semuanya bersyukur. Tashkurun tentu saja merupakan fi'il mudhari dengan wawu di sana sebagai fa'il, dan jumlah tashkurun fi'il fa'il ini merupakan khobarnya la'alla, sehingga mahalnya adalah marfu. Tetapi karena ini adalah sebuah jumlah, tentu tanda rofaknya tidak terlihat di sana. Kalau kita perhatikan, maka tashkuruna merupakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Terlihat di situ ada huruf mudhari'ah berupa ta di sana. Kalau kita mentasrif secara istilahi, tentu kita bisa memulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari syakara, yashkuru, syukron, syakirun, mashkurun, ushkur, la tashkur. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yashkuru yashkurani yashkuruna, tashkuru tashkurani yashkurna, tashkuru tashkurani tashkuruna, tashkurina tashkurani tashkurna, ashkuru nashkuru. Maka terlihat di situ tashkuruna merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya. Terlihat di situ wawu jamaah yang menunjukkan dia sebagai isim domirnya berkaitan dengan antum atau kalian semua. Baiklah, secara singkat bisa kita terjemahkan, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kamu hadir negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Walitukmilul iddata. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya dan menghala puasa kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.